kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh guru kita Habib Abdurrahman bin Ahmad Segafali. Tafadhal. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati guru kita bersama As-Sayyid Al-Habib Hasan Ibn Ja'far As-Segaf, semoga Allah berikan sehat wal afiah kepada beliau, amin. Kemudian juga tentunya Al-Habib Abdullah Al-Habib Qasim, semoga juga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah yang tadi sudah memberikan nasihat kepada kita Al-Habib Muhammad Dibaj Al-Haddad, semoga Allah berikan sehat wal afiah juga kepada beliau. Hadir bersama kita Al-Habib Abu Bakar Idrus, Al-Habib Yusuf, dan juga yang lainnya, Ustadz Sahroni, dan semoga semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Al-Imam Tirmidzi di dalam kitabnya Al-Jami' pernah menceritakan tentang satu kejadian yang saat itu cerita Rasul di depan para sahabat. Kalau kita baca kitab Al-Imam Tirmidzi, beliau mengatakan qala haddatsana Ali ibn Hujur, qala haddatsana Ali ibn Mashar, qala haddatsana Abdurrahman ibn Ishaq, qala haddatsana Nu'man ibn Sa'ad an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Jadi cerita ini disampaikan oleh Imam Ali, disampaikan, didengar oleh Nu'man ibn Sa'ad, lalu Nu'man bercerita sampai kepada Abdurrahman ibn Ishaq, Abdurrahman cerita lagi sampai kepada Ali bin Mashar, Ali bin Mashar cerita kepada Ali ibn Hujur, Ali bin Hujur cerita kepada Abu Sawrah. Al-Imam Tirmidzi dia catat di dalam kitabnya Al-Jami'. Dan di dalam segi ilmu sanad dibilang ini ada sedikit lemah dari Abdurrahman ibn Ishaq, tapi alhamdulillah sanadnya banyak dan akhirnya sampai naik hasan li ghairihi. Ada yang mengatakan sampai derajatnya sahih. Alhamdulillah hadis ini sahih intinya. Diceritakan dari Ali bin Abi Thalib. Ada sedikit lataif, sedikit unik di dalam sanadnya. Di sini ada 3 orang yang namanya semuanya Ali. Ali ibn Hujur, Ali bin Mashar, Ali bin Abi Thalib. Ini salah satu keunikan di dalam sanad ini. Cerita tentang Ali bin Abi Thalib. Saya tidak banyak cerita tentang Ali bin Abi Thalib yang meninggal tahun 40 Hijriah, tepatnya tanggal 21 bulan Ramadan. Jadi Imam Ali meninggal di tanggal berapa? 21 bulan Ramadan tahun 40. Kalau kemuliaan fadail Ali bin Abi Thalib sulit untuk kita sebutkan, terlalu banyak. Cukup innama yuridullahu liyudhiba ankum rijza ahlal bait wa yutahhirukum tadhhira. Sudah, itu sudah nggak ada lagi fadilah untuk Ali, kecuali itu cukup untuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bahkan Abu Sa'id Al-Khudri bilang, saya itu di zaman Rasul, kami di zaman Rasul bingung tuh, orang munafik sama orang Islam tampilannya sama. Bahkan kadang-kadang orang munafik tampilannya lebih daripada orang Muslim biasa, susah bedain. Kecuali setelah Rasul pernah bilang hubbu Ali iman wa bughdhuhu nifaq. Cinta kepada Sayyidina Ali tanda keimanan, benci kepada Sayyidina Ali tanda kemunafikan. Jadi kami kalau ngetes ini munafik apa muslim, saya tanya, fulan, kata Abu Sa'id Al-Khudri, bagaimana pendapatmu tentang Ali bin Abi Thalib? Wah, nggak bagus begini, munafik nih orang. Selesai. Bagaimana Ali bin Abi Thalib? Oh, masya Allah, muslim. Jadi sekarang pun gitu, kalau mau tahu munafik sama nggak munafik, tanya aja tentang Sayyidina Ali, tentang Ahlul Bait Nabi Muhammad. Kamu bagaimana terhadap Ahlul Bait Ali dan keturunan Sayyidina Ali? Oh, dzurriyyatul Rasul kagak bagus begini, munafik tuh orang udah. Tapi dia alim. Alim nggak berkaitan dengan munafik. Banyak orang alim tapi apa? Munafik. Lihat, benci sama Ahlul Bait, keturunan Sayyidina Ali, sudah. Itu kan hadisnya Sayyidina Ali. Iya, Sayyidina Ali dan keturunannya sama. Benci kepada keturunan Rasul, munafik. Alim hatta apal hadis Bukhari mundur bacanya. Mundur susah loh. Sanatnya baca mundur, tetap aja munafik. Jangan dikira orang munafik itu bodoh-bodoh. Munafik itu pintar-pintar. Coba baca surat Al-Munafikun.
Kalau dia bicara, tu'jibuka, membuat kamu kaget, membuat kamu kagum, terpesona, terpengangah. Kalau bahasa, omongannya hebat, begitu munafik tuh kalau ngomong. Bahkan luar biasa. Makanya insya Allah kita dijadiin orang yang beriman semuanya, amin. Jadi gampang ngetarain, kamu cinta nggak meduriatur Rasul? Kagak cinta, munafik. Alim, hatta alim. Kalau kata Imam Syafi'i, hatta bisa jalan di atas air, tetap aja munafik. Ini insya Allah nih kita semua dijadiin pencinta Ali bin Abi Thalib, pencinta Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Awas jangan tertipu. Kadang-kadang kita ini takut bicara tentang Ahlul Bait, takut bicara tentang keluarga Rasul, dzurriyyatur Rasul. Oh, Habib Abdurrahman Syiah tuh, mau dituduh Syiah, akhirnya takut kita ngomong tentang Ahlul Bait. Saya pengen banget nanti insya Allah kita akan ikhtiar, usaha kita cari waktu di setiap Nurul Mustafa saya akan singgung bagaimana Ahlul Bait Nabi Muhammad. Setiap bicara saya akan sampaikan tentang Ahlul Bait Nabi Muhammad. Biar kita jangan sampai ilmu banyak tapi distempel sebagai orang munafik karena benci kepada Ahlul Bait Nabi Muhammad. Karena sekarang sudah mulai nih disebarin kita jangan cinta sama Ahlul Bait. Kalau ada ustadz yang ngomong kagak bisa diberhentiin, kasih label Syiah, akhirnya takut kita ngomong apa tentang Ahlul Bait. Hati-hati. Oleh karena itu insya Allah kita semuanya dijadikan pencinta Ahlul Bait. Wal iyadu billah, ada orang gara-gara dunia, gara-gara jabatan, gara-gara fulus, gara-gara dunia, dia musuhin Ahlul Bait demi dapat jabatan. Nanti di yaumil qiyamah akan bertemu dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dia akan ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia akan ketemu ibunya orang yang dia benci itu. Siapa? Fatimah Zahra. Apa enggak malu kita berhadapan dengan Ali di depan kita, Fatimah di depan kita radhiyallahu anhu, di depan kita ada Rasulullah, ditanya, kenapa engkau benci kepada dzurriyyah, kepada keturunanku, hanya ingin mendapatkan dunia? Subhanallah. Oleh karena itu kita doain deh, yang benci biar cinta semuanya, yang cinta tambah cinta, amin ya rabbal. Banyak keistimewaan Ali, cukup kalimat hubbu Ali iman wa bughdhuhu nifaq. Begitu juga sebaliknya, jangan GR juga. Ada orang yang cinta ame Ahlul Bait tapi kelebihan cintanya. Ini kita nggak boleh. Kita tidak boleh menjadi Rafidhi, tidak boleh menjadi Nasibi. Kita menjadi ahli sunnah wal jamaah. Siapa sih ahlul sunnah wal jamaah itu? Orang yang cinta kepada Ahlul Bait juga cinta kepada sahabat Nabi Muhammad. Kalau Rafidhi cintanya sama Ahlul Bait, benci sama sahabat, yang model begini jauhin. Ada juga yang Nasibi, cintanya sama sahabat, benci sama Ahlul Bait, tinggalin. Kita adalah yang tengah-tengah, ahli sunnah wal jamaah. Ali bin Abi Thalib meninggal tahun 40 Hijriah, 21 Ramadan. Hadisnya sangat banyak, tapi yang dikumpulkan dalam hadis-hadis sahih ada 90 hadis. Kita tidak bahas, kenapa sedikit, nanti kita akan bahas dalam pembahasan khusus tentang Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu cerita, Nabi ngumpul dengan beberapa sahabat, terus dia bilang, inna fil jannati ghurafan. Kata Rasul, sungguh di dalam sorga ada sebuah kamar atau ada beberapa kamar, ghuraf. Ini jamak dari apa? Ghurfah. Ada beberapa kamar yang istimewa. Yura dhahiruha min batiniha wa batinuha min dhahiriha. Kelihatan tuh transparan. Dari dalam bisa ngelihat keluar, yang luar bisa ngelihat ke dalam. Padahal temboknya kamar di sorga dari lu'lu, dari apa? Intan permata. Intan permatanya bukan segini. Kita dapat segini aja udah bisa beli truk nih, segini doang nih. Kecil. Ini gua intannya segede-gede ini. Temboknya tebal tapi tembus pandang. Nggak usah dipikirin ya model kayak gimana, jangan, kita nggak nyampe mikirin nih. Ini kita cerita surga, cerita aja dengerin. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kagak bisa dibayangkan. Semakin dibayangin semakin stres nanti. Ini malam 27 nggak usah mikirin surganya. Yang penting kita pengen tahu siapa ini yang dapat kayak begini. Pas cerita Rasul begitu, sahabat sih Masya Allah demen, pengen tuh. Cuman kagak ada yang berani nanya sama Nabi. Tiba-tiba qama a'rabi, berdiri orang Arab Badui. Nanti kalau baca riwayat yang lainnya namanya Abu Malik al-Ash'ari. Intinya orang Badui nih.
Abu Malik Asy'ari ini orang Badui berdiri. Dia nanya, "Liman ya Rasulullah?" Untuk siapa itu ya Rasul kamar sehebat itu? Memang para sahabat bilang, kami kalau lagi majelis di depan Rasul bersama Nabi, ada orang Badui demen, soalnya tambeng, nanya kagak malu-malu dia. Kalau sahabat, aduh malu, segen namanya Rasul nanya itu gimana? Makanya kalau ada Badui demen tuh, karena Badui biasa langsung apa? Ceplos aja itu modelnya. Makanya alhamdulillah ada orang Badui jadi nanya dia. Rasul, sahabat itu, wallah kalau di depan Nabi, ka'anna ala ru'usina thair. Kami kalau di depan Nabi, di kepala kami seakan-akan ada burung yang nggak bisa bergerak. Wallah bergerak dikit burung terbang. Seandainya nih Rasul, para sahabat ada burung terbang, nempel di kepala orang itu nggak bakal terbang. Saking apa? Khusyuk depan Rasul. Ini kita di depan Nabi kok handphone. Majelis ta'lim pakai apa? Itu Rasul, sahabat. Ka'anna ala rusun terhu, seakan-akan di atas kepala kami ada burung, kalau kami berak terbang. Dia saking apa? Ta'zimnya kepada Rasul SAW. Lahu haibah qawiyah. Nabi Muhammad itu apa? Mukanya senyum lulu tapi punya wibawa yang sangat luar biasa. Karena takwanya. Ini ada orang diserem-seremin tapi kagak ada wibawanya. Mukanya disempumi sampai milintang. Tapi orang gitu. Nggak ada wibawanya. Jadi cari wibawa dengan buka cemberut bukan begitu. Rasul ternyata ngasih tahu, lo Anda itu bisa lo berwibawa di depan orang bukan dengan cara muka diserem-seremin, bikin tato, udah bikin ya Allah, bikin serem. Tapi orang kecil. Kenapa? Wibawa itu bukan dengan tampang yang serem. Rasul, kata sahabat, ma raaitu ahadan aktsar tabassuman min Rasulillah. Paling banyak Rasulullah senyum melulu. Tapi orang kok begitu apa? Wibawa luar biasa. Oleh karena itu ikuti sunnah Rasulullah, orang itu akan segan sama kita. Insya Allah Allah jadikan kita pengikut Nabi Muhammad. Sahabat ini si Badui nanya, liman ya Rasulullah? Ya Rasul, maaf, itu untuk siapa itu kamar kayak begitu? Alhamdulillah untung ada si Badui ini ngomong nih, si Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu. Kalau enggak kita cuman pengen kayak dapat kamar kayak begitu, cuman amalnya apaan? Ternyata untung siapa? Si Badui nanya, ya Rasul untuk siapa itu? Nah ternyata Rasul ngasih tahu, orang yang melakukan 4 perkara disiapin kamar yang istimewa nanti di yaumil kiamah. Saat kalau dapat kamar apa kita masuk surga? Nah kamarnya udah ada gimana masuk surganya? Kan kamar di dalam, iya pasti sudah apa? Masuk surga. Ada 4. Alhamdulillah ini saya bawain karena sebentar lagi bulan Ramadan selesai. Seperti kata Habib kita Habib Muhammad Dibat tadi, jangan sampai selesai Ramadan selesai juga semuanya. Ada 4 perkara yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan. Jadi usai bulan Ramadan 4 ini tetap kita pertahankan. Apa ya Rasulullah amalannya biar kita bisa masuk ke dalam kamar yang sangat-sangat istimewa itu ya Rasulullah? Maka jawab Nabi Muhammad SAW yang pertama, liman aqabal kalam wa adamas syam wa at'amat ta'am wa shalla bil laili lillah wan nasu niyam. 4 amalan ini semua sudah kita lakukan, sudah kita belajar selama sebulan kita lakukan ini. Apa yang pertama? Liman aqabal kalam, siapa yang kalau bicara itu bagus, pembicaraannya bagus, tidak ngomong maaf jorok, tidak berdusta, tidak suka mencaci. Siapa yang bisa jaga mulut, jaga lisan? Ini yang pertama syaratnya. Alhamdulillah selama bulan Ramadan kita sudah jaga. Betul apa tidak? Ramadan kemarin ada yang ngomong jorok. Bulan kemarin, Ramadan kemarin ada yang berdosa. Bulan Ramadan kemarin selama sebulan ini hampir. Insya Allah kita sudah jaga. Karena kalau kita puasa tapi ini nggak dijaga, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Banyak orang yang puasa nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus gara-gara nggak bisa apa? Jaga lisan. Makanya alhamdulillah sebulan sudah kita jaga lisan kita. Nanti usai bulan Ramadan jangan ngomong jorok. Takbiran merdeka. Ini kadang-kadang orang takbiran itu merasa menang. Menang dalam artian apa? Terbebas dari apa? Ramadan. Tadi dengar orang dulu menjelang akhir malah banyak nangis. Kalau kita takbiran Ustaz, takbirnya itu walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala allakum tashkurun. Takbiran itu
sebagai tanda syukur atas hidayah yang Allah berikan kepada kita sampai selesai bulan Ramadan. Bukan takbiran kemenangan. Kenapa? Terbebas dari puasa, besok pagi bisa ngopi. Yuk takbiran mikirin ngopi melulu. Alhamdulillah sok takbir, Allahu Akbar. Kenapa? Aduh semangat banget. Besok kita bisa pagi makan nasi uduk. Alhamdulillah udah terbebas. Beban kayaknya Ramadan tadi. Insya Allah Ramadan bukan jadi beban untuk kita semuanya. Amin. Oh, kalau orang-orang dulu lihat sebagaimana tadi dikatakan oleh guru kita, nangis orang dulu. Mereka wada, oh sudah habis sudah. Nggak ada berhentinya, apalagi sekarang nih malam 27. Subhanallah. Insya Allah yang hadir di sini termasuk orang yang dapat bagian dari Lailatul Qadar. Amin. Karena 27 menurut Abdullah bin Abbas, saya lebih cenderung kemungkinan besar Lailatul Qadar malam 27. Abdullah bin Abbas pendapatnya dipegang oleh imam para ulama dari mazhab Hanabilah, pengikut Imam Ahmad bin Muhammad ibn Hanbal Asy-Syaibani, pendiri mazhabnya pengikutnya namanya Hanabilah. Mereka lebih cenderung 27 kemungkinan besar malam Lailatul Qadar. Allah, kalau dapat nih malam Lailatul Qadar selesai nih, rubah nasib kita semuanya. Yang tadinya sedih melulu insya Allah jadi senang terus. Yang banyak musibah berubah jadi nikmat. Yang malas jadi semangat. Insya ini Lailatul Qadar pas malam 27 kumpul di Nurul Mustafa. Coba nggak kumpul di Nurul Mustafa jam segini udah ngapain? Tidur. Kalau orang sini bilang regut apa? Tidur kalau jam segini kalau nggak Nurul Mustafa. Tapi dengan begini, Allah ini luar biasa. Oleh karena itu insya Allah Allah berikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Amin. Yang pertama, athabal kalam. Bicaranya bagus. Lihat Nabi Muhammad, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Nabi Muhammad itu berbuat, berkata semuanya mengandung kebaikan, nggak ada keburukannya Nabi Muhammad. Makanya kita kalau mengikuti Rasul yang tiap hari bersolawat kepada Rasul, yuk jaga lisan kita. Kalau nggak perlu lebih baik diem. Apalagi mengatakan yang buruk. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Ini kalau memang nggak perlu jangan banyak ngomong. Laulal dikatakan apa? Lau kanal kalamu, seandainya bicara itu terbuat dari apa? Fiddah lakana sumtu minadz zahab, maka diam itu terbuat dari emas. Insyaallah Allah jaga lisan kita semuanya. Amin. Ramadan boleh pergi tapi pembicaraan tetap kita jaga, omongan tetap kita jaga. Ramadan boleh pergi tapi omongan tetap kita jaga. Yang kedua, apa ya Rasulullah amalannya? Liman atabal kalam wa adamas syam. Dawam terus. Puasa boleh pergi, jangan kita girang kayak tadi. Merdeka udah selesai Ramadan, yes, girangnya Masya Allah keluar Ramadan akhirnya seakan-akan apa, puasa terbebas, nggak ada puasa lagi. Jangan, supaya mau dapat tuh kamar di sorga. Selesai kita sedih, ya Allah kapan nih ada puasa lagi disuruh nih. Ternyata ada hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, man soma ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawal kana kasyamid dahr. Ternyata setelah puasa Ramadan selesai ada lagi amalan nanti berapa? 6 hari di bulan Syawal puasa, kerjain lagi. Tuh kalau orang yang demen dengan puasa kayak begitu tuh disiapin kamar di dalam surga. Udah sebulan belajar kita puasa, betul apa tidak? Ada yang batal? Saya batal 30 hari. Bukan batal itu, musibah itu. Batal 30 hari. Alhamdulillah nih anak-adik kita, anak-anak kita kecil-kecil, ya Allah kuat berpuasa. Belum batal. Kodir nih semuanya nih ada di subhanallah. Main bola lagi jam 9 pagi. Kuat dia. Ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kuat dan tidak kuat puasa itu bukan dari fisik, tapi dari niatnya. Kalau niatnya mantep, kecil, kuat puasa. Ini ada gede, badan bertato, ini beranting, lemes yang niatnya. Senyum singgung, kita senyumin tersinggung dia. Bawaan lapar, subhanallah, ini model begini gaya doang apa? Padahal niat ternyata penentu niat. Makanya dari sekarang kita niatin. Ramadan boleh berlalu, tapi puasa jangan berlalu dari kehidupan kita. Insya Allah Allah kasih kemudahan nanti puasa 6 hari di bulan Syawal. Amin ya Rabbal
min alamah gobulil amal, kata ulama, di antara tanda diterimanya amal dia beramal soleh lagi setelah dia beramal. Tuh nanti nih saat saya diterima nggak ya Ramadan, lihat aja Syawal puasa apa enggak ntar. Kalau lewat berarti diragukan tuh puasanya. Insya Allah Allah gampangin kita bisa puasa 6 hari di bulan Syawal, amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, wa at'amat ta'am, suka ngasih makan. Sudah dilatih kita selama bulan Ramadan dijadi orang dermawan, ngasih buka orang, wah kita lihat bagaimana sedekah banyak. Ternyata kita sudah dilatih sebulan untuk menjaga omongan, dilatih untuk puasa, dilatih juga untuk banyak bersedekah. Ramadan boleh berlalu tapi sedekah jangan berhenti. Sedekahnya cuma Ramadan doang, Ramadan selesai. Ada yang taban ntar Pak nunggu Ramadan tahun depan, musibah. Nggak ngasih cuman apa? Ramadan doang. Memang betul Ramadan berlipat ganda, iya. Tapi kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah kamu penyembah Allah, bukan penyembah bulan Ramadan. Allah ada di Ramadan, Allah ada di luar bulan Ramadan. Siapa yang ibadahnya hanya Ramadan saja, berarti dia adalah penyembah Ramadan. Insya Allah kita bukan penyembah Ramadan, tapi kita penyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beribadah di Ramadan dan ada di luar bulan Ramadan. Kita menjaga lisan di Ramadan dan menjaga lisan di luar Ramadan. Kita bisa apa? Puasa di Ramadan, puasa juga di luar bulan Ramadan. Kita sedekah di Ramadan dan di luar Ramadan. Yang terakhir, apalagi ya Rasulullah? Wa shalla bil laili lillah wan nasu niyam. Orang yang suka bangun malam karena Allah saat manusia sedang pada tidur. Dilatih kita udah sebulan, kita dilatih qiyamul lail. Lihat salat sunnah 23 rakaat kan udah mantep nih. Masa abis Idul Fitri selesai walah satu witir aja kelewatan, ya pendidikan hilang tuh. Sudah dididik sebulan kita sholat taraweh, maka walaupun nanti abis Syawal sholat tahajud nih kagak 20 rakaat nggak apa-apa, yang penting jangan sampai apa, kalau bahasa orang yang ninggalin ibadah setelah Ramadan kayak HP tapi baterainya udah pecah, waktu dicas hidup langsung apa, Ramadan keluar surut habis semua ibadahnya, ya udah baterainya udah lobet, bukan lobet tuh apa namanya itu baterai itu, soak mesti diganti tuh baterai karena nggak bisa dicas, percuma juga Ramadan doang naiknya, dicopot hilang semuanya. Insya Allah kita nggak soak baterai kita, lobet boleh lobet, emang kalau pas Ramadan tuh kenceng karena dicas, copot turun dikit tek, turun Syaban turun dikit, masuk Ramadan tuh naik lagi. Memang Ramadan ini cas itu normal kalau turun. Jadi yang biasanya 23 rakaat ntar habis tahajud 8 itu masih bagus tuh baterainya tuh. Apalagi kalau 20, wah udah baterainya full, itu luar biasa tuh. Biasanya sih jarang, biasanya cek agak sedikit turun, ditarik namanya casanya seret turun dikit tuh. Wajar tuh turun dikit, lama lemes jadi 6, lemes jadi 4, lemes 2, jangan berhenti dari 2 karena paling sedikit apa, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, paling enggak 2. Witirnya tadinya 3 udah atuh kagak apa-apa, ada witirin 1, yang penting apa, tapi istiqomah. Khairul a'mal adwamu hawain qalla, kata Aisyah, riwayat Imam Tirmidzi juga dari Aisyah, sebaik-baik amal itu yang sifatnya dawam walaupun sedikit. Alhamdulillah malamnya kita bangun taraweh, sahurnya Masya Allah, bangunnya berapa kalau sahur, jam berapa ya? Kalau sahur 4:30 bangun, lewat agak lah, masa 4:30 sahur. Taraweh di mana antum, sahur di mana ini? Waktu apa? Ternyata kita bisa bangun 3:30, ada paling lama jam 4. Allah bangun sahur, berarti udah dilatih untuk qiyamul lail. Itulah cara Rasul, itulah cara sahabat. Tidak ada sahabat yang bangun di waktu adzan subuh, tidak ada. Dulu sahabat kalau bangun adzan subuh istighfar dia, Allahu Akbar. Hari biasa adzan subuh nangis, astagfirullah, qiyam, beristighfar sampai itu istighfar tidak berhenti. Ada sahabat yang ketinggalan 1 tahajud 1 tahun nggak tidur malam, nyeselnya. Jadi mereka kalau bangun di waktu adzan subuh nangis. Kalau kita kan kagak, adzan subuh hari biasa, alhamdulillah udah adzan, alhamdulillah. Salaf nangis kalau adzan subuh, kita nangis cuman waktu puasa doang. Bangun adzan, astagfirullah, ya Allah,
Mikirin kenapa kita sedih tuh? Mikirin sahur, ya Allah urusan makan sedih, giliran sholat malam lewat kagak sedih. Ulama salaf bukan itu, makanya kita diajarin. Jadi saya bilang tidak ada sahabat yang bangun di adzan subuh. Rasul nggak pernah adzan subuh baru bangun. Yang ada adalah belum apa? Adzan. Kita sudah dilatih, alhamdulillah. Insya Allah setelah Ramadan kalau bangun adzan subuh nangis, sedih. Kenapa? Karena kelewatan qiyamul lail. Insya Allah Allah tetap istiqomahkan dengan 4 amal ini. Dan insya Allah Allah sudah siapin kamar di surga. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.